intervensi militer Amerika Serikat di Venezuela, kemudian terakhir ini ada di Iran, yang hari ini kita melihat dampaknya sangat luas sekali. Ya. Ada kekhawatiran masyarakat ada domino effect gitu ya. Saya terus terang agak gemes. Beliau ini ingin bangsa ini besar. Beliau ingin bangsa ini mampu bersaing dengan negara-negara yang lain. Ini kok kita ini teman-teman yang katanya profesor, yang katanya pengamat, yang katanya ahli-ahli di Jakarta ini kok ngomong tidak mungkin. Yang skeptis lah, yang pesimis lah, yang dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa ABTV dimanapun Anda berada, bersama dengan saya, Rafli Raihan Al-Hajri, dalam program Ngode, Ngobrol Bareng Dewan, yang diselenggarakan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Di saat politik Timur Tengah mengguncang stabilitas global yang berdampak signifikan terhadap perekonomian dunia, di seberang sana kita masih mendengar orang-orang yang bersorak-sorai karena pendapatannya meningkat meskipun pendidikannya tak tamat. Hasil taninya melimpah karena diserap oleh negara, dan anak-anak desa yang masih terus semangat belajar tanpa takut rasa lapar. Lalu, bagaimanakah Indonesia dalam bersikap di tengah kondisi global? Marilah kita bahas dalam tema Petani Sumringah, anak sekolah gembira, rakyat bahagia meski di tengah ancaman krisis global. Tentu saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh seorang pimpinan Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur yang juga merupakan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Malang, yaitu Bapak Haji Chusni Mubarok SH MMH. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Saya lihat Bapak Husni ini meskipun agendanya padat sekali, tapi kondisinya masih bugar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, jadi perang di Timur Tengah ini tidak mempengaruhi kebugaran jasmani dan rohani Bapak ya? Justru kita harus semakin sehat dan bugar. Harus semakin sehat dan bugar. Untuk menghadapi tekanan-tekanan ini kan kita harus semakin fit. Semakin fit untuk menghadapi tekanan, bukan justru tidak fit karena tekanan. Kira-kira gitu. Ya. Oke, Pak Husni, kita melihat gejolak global hari ini semakin tidak menentu. Mulai dari intervensi militer Amerika Serikat di Venezuela, kemudian terakhir ini ada di Iran, yang hari ini kita melihat dampaknya sangat luas sekali. Ya. Bahkan seluruh dunia hari ini tergoncang, terutama masalah energi. Ya. Bagaimana Pak Husni melihat situasi ini, dan menurut Pak Husni apa dampak yang paling nyata yang terutama dirasakan oleh bangsa Indonesia hari ini? Ya. Mas Rafli dan selamat siang para pemirsa ABTV. Di kesempatan ngode kali ini saya ingin mengajak kita bersama-sama bersyukur. Kenapa? Karena di tengah situasi ketidakpastian situasi global, dampak dari perang, kita bangsa Indonesia diberikan kekuatan, tentunya ini tidak lepas dari kepemimpinan Presiden kita, Presiden Prabowo, yang dengan strategis dan visioner merumuskan kebijakan-kebijakan sehingga di tengah himpitan perang yang dampaknya kita bersama-sama bisa melihat, khususnya ini di sektor energi ya, yang paling utama. Negara kita relatif aman. Relatif aman ya Pak ya? Relatif aman. Apalagi kalau kemudian ngomong pangan. Maka kalau Mas Rafli ingat di podcast-podcast sebelumnya, jauh sebelum perang, waktu itu saya sudah menyampaikan beberapa gagasan dari Presiden Prabowo. Artinya kenapa kok program strategis kita ini pangan? Kenapa Pak Prabowo di era yang serba digital ini
kok masih ngomongin sawah, kok masih ngomongin jagung, kok masih ngomongin beras. Benar. Itu kan yang rame banget di media sosial, Pak. Itu Terutama yang anak muda rame. kita Gen Z ngerasa, ini kok kita kembali ke zaman Orba, kira-kira gitu. Seolah-olah kita kembali ke zaman Orba yang kemudian kita tidak berpikir bahwa ternyata hal yang paling fundamental, ya kebutuhan dasar kita itu apa? Pangan. Pangan. Sekali lagi saya ulangi di kesempatan ini, kita bisa hidup tanpa kendaraan, tanpa mobil, tanpa motor, kita bisa hidup tanpa handphone dan sebagainya, tapi kalau pangan, urusan perut ini secara kodrat kita tidak bisa lepas. Betul. Maka disitulah Pak Prabowo pertama kali kemudian dilantik dan kemudian memimpin bangsa ini langsung tancap gas, dan sektor utama yang jadi prioritasnya adalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Karena beliau melihat, karena ya ini pemimpin visioner ya, sudah bisa membaca. Bahkan dalam kampanye-kampanyenya ya, waktu itu sudah menyampaikan di tengah situasi global yang tidak menentu, kita tidak bisa merasa bahwa kita selalu aman, karena perang bisa saja terjadi dan ternyata memang benar-benar terjadi. Ya. Maka kebutuhan pangan ini beliau prioritaskan dan beliau selesaikan. Yes. Artinya apa? Artinya dengan ketahanan pangan ini, maka kita tidak tergantung dengan bangsa lain. Dan tidak terganggu juga ketika terjadi kontraksi geopolitik seperti perang yang terjadi. Ya. Sehingga kalau kita merasakan, Mas Rafli, beberapa saat yang lalu kita bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim, kita merayakan Idul Fitri, Hari Raya, di mana ya namanya merayakan itu pasti kita konsumsi terhadap pangan itu pasti tinggi. Itu menjadi budaya bangsa kita Anjang sana, kemudian ada kupatan kalau Mas Raffi tahu. Benar. Nah, kita bisa merasakan Lebaran kali ini tidak ada gejolak, tidak ada problem terhadap harga bahan pangan. Valid. Iya kan? Tidak ada kelangkaan juga. Tidak ada kelangkaan, tidak ada yang kemudian rame karena harga tidak terkontrol dan sebagainya. Padahal di situasi perang, itu di situasi puncak perang. Betul. Yang kalau kita lihat negara-negara tetangga kita itu sudah ada yang lumpuh, lockdown. Ya, termasuk Singapura juga kemudian. Bahkan Singapura, Ya. Australia, Filipina, itu sudah tidak bisa, artinya menyerah dengan keadaan. Nah, tidak dengan bangsa kita. Maka karena kepemimpinan Presiden Prabowo yang mengutamakan persatuan dan kesatuan, jadi konsolidasi nasional terjadi sehingga kita bisa bareng-bareng menghadapi dampak geopolitik ini. Yang kalau kami sebagai pimpinan di Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, Mas Rafli, punya tanggung jawab salah satunya terkait di urusan kepastian pangan ini. Dan alhamdulillah kita bisa bersama-sama merasakan situasi perang kemarin, dampak yang dirasakan hampir seluruh negara di dunia, kita survive, kita aman, kita bisa lebaran dengan meriah. Ya. Kalau kata orang kampung saya, riyayane rejo. Artinya semua bunga, semua gembira, ya karena itu tadi, satu, urusan pangan terkontrol, harga-harga terkontrol, dan yang lebih penting lagi, Pak Rafli, kalau kita melihat dampak dari perang ini, itu kan yang paling dirasakan oleh banyak negara kan adalah masalah energi. Pasokan minyak yang karena Selat Hormuz ini bagian dari wilayah vital yang menjadi objek perang dan sebagainya itu. Bahkan 20% itu jalur energi jalur global. energi global, sehingga pasokan terhambat dan sebagainya. Mas Raffi bisa merasakan, kita bisa mudik, masyarakat kita mudik, ngelencer Anjang sana sini tanpa ada kerisauan, kegelisahan BBM melambung tinggi. Semuanya normal. Betul. Nah, ini bentuk komitmen Presiden Prabowo untuk menjamin bahwa bangsa dan negara kita ini siap menghadapi segala tantangan geopolitik. Maka itu tadi harus kita wujudkan ketahanan pangan, sehingga nanti kita
bisa swasembada. Kalau kali ini kita sudah mulai swasembada beras, nanti di tahun ini arah pemerintah, ya arah kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pertanian akan mulai bergeser ke perkebunan, sehingga nanti kita bisa benar-benar menuju ke swasembada pangan. Jadi semua sektor harus dijangkau ya Pak ya. Semua sektor harus dijangkau, dan kalau kita ngomong indikator saya kira sudah jelas. NTP kita, kalau saya lihat data di sini ya, itu per Agustus 2025 kemarin mencapai 123,57, artinya ini sudah naik dari bulan sebelumnya. Ini indikator sederhana saja. Betul. Bahwa Indonesia baik-baik saja. Betul. Indonesia cerah, dan kita alhamdulillah bersama-sama bisa melewati kontraksi geopolitik yang kemarin terjadi, perang itu tadi, dan sampai sekarang semuanya baik-baik saja. Oke, meskipun kalau kita ngomongin energi hari ini, kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu BBM kita sudah mulai naik nih, Pak. Ya. Gitu. Tapi mungkin masyarakat juga bertanya-tanya, katanya kemarin nggak akan naik, kok Betul. tiba-tiba sekarang naik gitu. Ya. Nah, ini gimana? Presiden Prabowo melalui Menteri Keuangan memastikan bahwa sampai dengan 2026 akhir BBM tidak akan naik. Dan itu terbukti. Loh Pak, kan kemarin baru diumumkan, ya itu BBM non-subsidi. Non-subsidi. Dari dulu kalau BBM non-subsidi ini pasti mengikuti harga minyak internasional. Ya. Jadi tidak dipatok segitu. Tapi yang subsidi ini pemerintah menjamin bahwa sampai dengan 2026 tidak naik. Nah ini bentuk keseriusan, bentuk komitmen Presiden Prabowo untuk menjamin hajat hidup orang banyak ini tadi. Karena ini pilihan. Kalau kemudian loh, ya nggak bisa dong. Ini kan yang non subsidi naik, nggak bisa. Ini kan tekanan yang tidak bisa kita hindari karena dampak perang tadi itu. Tinggal pilihannya adalah Pak Prabowo berpihak ke rakyat banyak atau ke segelintir kelompok tertentu. Ya. Iya kan? That's point, Pak. Iya dong. Kalau ngomong rakyat, ya pasti urusannya disubsidi. Betul. Iya kan? Kalau kemudian yang ramai sekarang, wah ternyata naik dan sebagainya. Ya iya, ini orang-orang yang mobilnya nggak pakai BBM non subsidi. Konsekuensinya ya harus dibayar dong. Kan gitu. Iya dong. Betul. You beli mobil, kan sudah berhitung. Jangan kemudian mobilnya maunya premium, tapi BBM-nya subsidi lah. Ini kan yang disebut oleh Pak Prabowo bahwa subsidi kita selama ini tidak tepat sasaran dan sekarang sedang dipenuhi. Sekarang sedang ditata. Oke, jadi begitu pemirsa. Jadi tidak ada inkonsistensi di dalam statement pemerintah bahwa pemerintah menjamin ketersediaan dan harga yang stabil untuk BBM kita, terutama yang berkaitan dengan BBM subsidi. Karena itu adalah bentuk intervensi pemerintah, gitu ya Pak ya. Dan ini mungkin salah satu hal yang saya suka dalam podcast bersama dengan Pak Husni ini, karena beliau selalu melampaui kapasitasnya sebagai Ketua Komisi B. Oh enggak. Wakil Ketua Komisi B pimpinan ya. Enggak. Jadi pandangannya holistik. Jadi kita bisa ngomong berbagai sektor itu dalam satu meja yang sama gitu kan. Pak Rafli, saya kebetulan diberikan kesempatan untuk kuliah langsung kepada Pak Prabowo. Oh, pernah langsung berinteraksi. Ya, artinya belajar bersama Pak Prabowo. Ya, interaksi lama yang kemudian saya secara pribadi ngerti benar gagasan visi Presiden Prabowo. Maka begitu beliau dilantik dan kemudian langsung ngomong ketahanan pangan, ngomong intervensi gizi, ngomong koperasi, ini sudah dibicarakan sejak 2009, pemilu 2009. Saya kebetulan 2007 mulai berinteraksi dengan beliau, bisa ya kuliah gratis langsung dari beliau. Dan saat itu sudah ada visi, sudah ada gambaran, sudah ada semangat bahwa kalau kita mau menjadi negara yang besar, kalau kita mau jadi negara yang maju, yang pertama harus kita betulin adalah sumber daya manusianya. Ngomong sumber daya manusia ya tentunya ngomong gizi,
Ngomong sumber daya manusia tentunya kita ngomong pendidikan. Oke, stop sampai Ngomong- situ dulu Pak Husni, karena nanti akan dibahas lebih lanjut itu, gitu ya. Saya kalau saya Itu dia, saya kalau- menggebu-gebunya itu luar Iya, biasa. saya terus terang agak gemes, Pak Rafli, agak gemes karena apa ya? Yaitu tadi saya sampaikan bahwa sejak 2009, waktu itu pemilu pertama Pak Prabowo bersama dengan Partai Gerindra, saya mengikuti dan mungkin semuanya bisa melihat di jejak digital bagaimana konsistensi beliau ngomong tentang itu. Kok kemudian hari ini ada yang ya orang-orang pintar di Jakarta itu yang skeptis lah, yang pesimis lah, yang dan sebagainya. Saya sampaikan, you datang ke daerah, you turun ke sawah-sawah, kamu temui petani-petani, tanyakan bagaimana pupuk, bagaimana hari ini serapan gabah, bagaimana hari ini NTP meningkat, bagaimana kemudian masyarakat desa ini sekarang punya kesempatan bekerja, bagaimana kemudian anak-anak yang selama ini mungkin Pak Rafli ya bisa menikmati daging kalau kemudian hanya saat ketika tetangganya punya gawe atau di momen-momen tertentu. Makan dengan sandingan buah ini hanya terjadi di momen-momen tertentu. Ini diintervensi pemerintah. Kalau Pak Rafli tahu melalui program MBG, hadir setiap saat, setiap waktu di sekolah-sekolah, di kelompok-kelompok B3 yang ada di Posyandu dan sebagainya. Ya, oke. Artinya kan gagasan besar ini yang hari ini kemudian diwujudkan oleh Bapak Presiden Prabowo itu bukan hanya menunjukkan konsistensi, tetapi juga sekaligus menilai bagaimana kemudian program itu sudah dipersiapkan dengan matang sejak belasan tahun yang lalu, Betul. gitu kan? Dan itu artinya apa yang dijalankan hari ini itu sudah hatam, Pak Husni kira-kira ya? Kan ada pengamat kemudian yang ngomong, Pak Prabowo ini apa yang dia pidato jadi kebijakan. Enggak, Pak. Apa yang dia sampaikan itu sudah tidak di kepala lagi, tapi sudah tertancap di sini. Betul. Karena ini sudah menjadi cita-cita lama. Beliau ini ingin bangsa ini besar. Beliau ingin bangsa ini mampu bersaing dengan negara-negara yang lain. Dan Pak Rafli, ya hari ini akses informasi kita ini kan seimbang, semuanya bisa ngerti. Bagaimana beliau diterima di Amerika, bagaimana beliau diterima di Rusia, bagaimana beliau diterima di Prancis. Betul. Ini namanya politik non-blok semacam ini. Ekspansi diplomasi kita emang lagi jor-joran ya, saya lihat gitu, Pak. Iya kan? Iya, betul. Iya kan? Nah, itu maksud saya, kita nggak boleh dong kemudian hanya karena benci dengan Pak Prabowo, terus hal-hal baik yang hari ini dirasakan benar-benar oleh masyarakat, kita pesimis. Nggak mungkin kita swasembada pangan karena sawah kita semakin mengecil. Aduh, Pak Rafli, halo. Iya. Ya, itu logical fallacy di dalam bidang pertanian kalau kita belajar dari materi SD itu mungkin, Pak. Saya masih ingat dulu itu ada pelajaran tentang intensifikasi dan ekstensifikasi. Ya, betul. Itulah kita dikasih logik bahwa kalau kamu bisa meningkatkan produktivitas dengan melebarkan lahan, namanya ekstensifikasi. Kalau kemudian lahanmu terbatas, maka yang kamu lakukan adalah intensifikasi. Ya kan? Bisa meningkatkan jumlah IP-nya. Yang biasanya panen setahun 1,5 kali, bisa 2 kali, bahkan 3 kali. Atau kalau kita lihat di negara-negara seperti Cina sudah pakai vertical farming. Yes. Itu. Betul. Lah kemudian kalau kita nggak mungkin, nah ini kan, artinya secara disiplin ilmu pun sebetulnya luas lahan itu tidak selalu berbanding lurus dengan hasil produksi ya Pak ya. Itulah. Artinya kita bisa memperbesar produksi meskipun lahan kita terbatas gitu kan. Saya mungkin bisa merasakan gemesnya Pak Menteri Pertanian waktu menyampaikan di rapat dengar pendapat bahwa kami orang pertanian tidak pernah punya cita-cita jadi ahli hukum itu. Kami, Pak Rafli, Anda bisa nanti ikut ketika saya reses, ketika saya turun ke basis-basis massa atau ke dapil saya di Malang Raya. Tanyakan sendiri nanti sama petani, lihat kondisinya. Sempurna tidak, tapi kalau ngomong baik jauh lebih baik. Iya. Bahkan saya membaca di beberapa media sosial testimoni dari petani-petani kita mengatakan bahwa belakangan ini mereka setahun bisa panen 3 kali gitu, yang sebelum-sebelumnya hanya kadang 2 kali gitu kan. Bahkan kemarin kalau tidak salah Pak Wamen juga menginginkan petani-petani kita kalau bisa panen 4 kali gitu setahun gitu. Ya, apakah tidak mungkin? Ya, mungkin kita ngomong. Sangat mungkin. Ya harus ngomong mungkin. Iya kan?
Sama dulu, siapa yang kemudian berpikir, masa ada mobil bisa terbang? Jadi pesawat. Ya. Iya kan? Ini kok kita ini teman-teman yang katanya profesor, yang katanya pengamat, yang katanya ahli-ahli di Jakarta ini kok ngomong tidak mungkin. Pesimisme yang mereka gaungkan. Ya kalau kita pesimis kita nggak pernah merdeka, Mas Betul. Rafli. Kita nggak pernah proklamasi. Ini buah optimisme, patriotisme yang kemudian optimis. Maka kita bersyukur punya presiden Pak Prabowo ini. Patriotis, optimis. Loh kalau beliau ini nggak optimis, Pak Raffi, dengan perkenalan yang tadi saya sampaikan, saya bersinggungan dengan beliau mulai tahun 2007 akhir sampai dengan hari ini, apa sih yang beliau cari? Ya, saya rasa soal kekayaan beliau sudah sangat kaya dari dulu. Satu sisi. Ya, Di sisi yang lain, ya dia dari dulu sudah biasa bergaul internasional. internasional ya. Tamu-tamu beliau yang datang ke Hambalang ini juga dubes, tokoh dari negara-negara sahabat. Iya kan? Apa? Optimisme. Optimisme bahwa Indonesia ini bangsa besar. Ya. Optimisme yang diwariskan oleh para founding fathers kita. Bung Karno, kita bangsa yang merdeka dan berdaulat. Ya. Bung Hatta, kemudian bagaimana kita ini negara dengan potensi ekonomi yang besar. Lah kok kemudian semangat ini gugur hanya karena tidak mungkin. Ya ngomong kali hukum, bos. Betul. Ngomongnya tentang pertanian gitu. Yang mungkin nyekel pacul aja nggak pernah nih orang. Iya nggak? Betul. Iya, gemes saya. Sehingga makanya kadang-kadang kita juga butuh ahli-ahli yang kemudian bisa menjelaskan ini semua ya Pak. Ya. Sehingga ruang publik kita bisa seimbang secara narasi dan publik kita Betul. saya yakin sudah bisa memilah itu, terutama petani. Ya. Petani kita insya Allah lebih cerdas. Betul. Artinya Mas Rafli begini, kalau memang di program, di kebijakan strategis ini ada kekurangan, Anda sebagai ahli, ya kekurangan itu yang harus kita tutup. Ya. Kekurangan itu yang dengan ilmumu, dengan keahlianmu, dengan kapasitasmu disempurnakan. Oke. Bukan kemudian bukan kemudian dihilangkan. Ini kita mau kemana sih sebenarnya? Ada presiden yang ngajak kita maju berlari kencang, kok kita nggak mungkin, nah gimana? Oke, baik Pak Husni. Kalau kita kembali lagi Ya. pada persoalan petani kita. Tadi kita sudah membahas bagaimana kemudian petani hari ini mengalami peningkatan NTP, kemudian ada intervensi dari negara bahwa harga minimum ya kan untuk kemudian gabah kering panen ini diserap 6.500 gitu kan. Dan artinya hari ini kita bisa melihat bagaimana petani kita bisa sumringah dengan berbagai macam kebijakan Presiden Prabowo. Meskipun kita juga nggak bisa mengatakan bahwa kebijakan ini instan dan kemudian bisa dirasakan secara cepat manfaatnya, gitu kan. Tapi setidaknya di sini kita sudah melihat ada progres, ada perkembangan, ada kemajuan yang ketika kita konsisten dengan program ini, maka mungkin 5-10 tahun bahkan puluhan tahun ke depan negara kita akan semakin survive. Nah, tapi kemudian kita melihat hari ini dengan segala bentuk ikhtiar pemerintah, intervensi pemerintah terhadap energi, kalau kita balik ke perang tadi, ada kekhawatiran besar dari masyarakat kita. Sekalipun kita memiliki ketahanan pangan, bahkan swasembada dan kedaulatan pangan ini, dengan meningkatnya harga energi global, ini juga kemudian akan meningkatkan harga kebutuhan pokok. Ada kekhawatiran masyarakat ada domino effect gitu ya. Meskipun BBM subsidi masih tetap sama harganya, tapi mungkin ada beberapa kendaraan logistik yang kemudian menggunakan BBM non subsidi, yang itu bisa berpengaruh terhadap kebutuhan pokok. Nah, bagaimana kemudian pemerintah menyiasati hal ini? Satu, dengan memastikan bahwa BBM bersubsidi ini aman sampai 2026, ini adalah langkah konkret pemerintah untuk menjamin bahwa kegiatan ekonomi, baik itu dari supply chain maupun produksi dan sebagainya itu bisa tetap terkontrol, sehingga harga-harga bisa tetap terkendali. Satu. Kedua, kalau Pak Rafli mengikuti apa yang sudah digagas oleh Presiden Prabowo, setelah kita ngomong kedaulatan pangan, satu hal yang tidak bisa kita lepaskan adalah kedaulatan energi. Agar kita tidak tergantung, sekali lagi, agar kita tidak tergantung dengan negara lain. Agar kita tidak tergantung hanya dengan minyak. Maka
gagasan tentang EBT, bagaimana kemudian bahan bakar yang bersumber dari nabati. Ya, kita ngomong dari tebu, dari singkong, dari sawit, ini sudah digagas dan dikembangkan. Kemudian termasuk membangun pembangkit listrik yang nantinya akan mengkonversi mobil-mobil yang harus, kendaraan bermotor yang harus menggunakan bahan bakar minyak, ini dikonversi menjadi energi listrik. Sekali lagi, ini dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kedaulatan energi, agar kemudian kita tidak tergantung dengan bangsa lain. Yang artinya adalah urusan dalam negeri kita secara merdeka dan berdaulat bisa kita tentukan sendiri. Harga-harga bisa kita kontrol, kemudian ongkos produksi, ongkos distribusi, dan sebagainya ini benar-benar bisa menjadi satu kesatuan di rantai ekonomi sehingga mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan berkeadilan sosial ini tidak hanya sekedar mimpi. Ini yang sedang dituju oleh Pak Prabowo ya kalau kita lihat. Memang gagasan-gagasannya itu tidak yang hari ini dapat terus hari ini berdampak. Ya. Semuanya adalah gagasan-gagasan jangka panjang. Semuanya adalah gagasan-gagasan yang memang mungkin masif secara bersama-sama. Yang ini mungkin kadang-kadang ya kita kaget boleh, ya, kaget. tapi tidak boleh kemudian kita pesimis. Betul. Kita harus optimis. Nyata enggak dampaknya? Dirasakan enggak? Kan sesederhana itu. Ya, betul. Iya kan? Kecuali kalau ini hanya omon-omon, kecuali kalau ini hanya rencana, kecuali kalau ini mau akan. Ini sudah terjadi dan dilaksanakan dan nyata. Ya, Iya kan? betul. Kalau kita masyarakat awam ini yang bukan pakar-pakar ahli-ahli itu sudah lihat Lebaran kemarin loh. Tiket pesawat terbang, kereta, kapal, ya kan? BBM, harga-harga bahan pokok. Sehingga kita bisa berhari raya dengan meriah. Ya, betul. Artinya dengan segala strategi dan kebijakan yang pemerintah lakukan hari ini, Ya. saya melihat ini sudah menyelesaikan separuh beban Ya. masa depan kita. Ya. Gitu. Tinggal kemudian kita menyelesaikan separuhnya lagi. Tapi Ya. kalau kemudian saya lihat, Pak Husni, yang paling menarik dari segala program Bapak Presiden ini, Ya. Pak Presiden tidak hanya menyelesaikan hulunya, Ya. tapi hilirnya juga diselesaikan. Ya. Dan saya merasakan bahwa daya beli masyarakat hari ini turut meningkat. Ya. Makanya tema kita tadi ada rakyat juga bahagia kira-kira Ya. gitu kan. Terutama dalam program MBG. Ya. Ya. Yang ini yang kemudian ada tarikan yang panjang gitu kan. Bagaimana program-program yang tadinya dianggap sebagai program penghabisan, ya kan? Ternyata justru produktif dan membuat negara kita justru survive Ya. menghadapi tekanan ini. Nah, Ya. bagaimana Pak Husni merelevansikan ini semua? Ya, setahun yang lalu kalau Pak Mas Rafli ingat waktu kita podcast, saat itu kan banyak pertanyaan karena ada MBG, kemudian harga jadi pada melambung. Ya. Karena ada MBG, barang-barang jadi mahal. Ya. Maka kan solusinya tidak MBG yang dihentikan. Tapi bagaimana pemerintah menyiapkan formulasi untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Ya. Itu tadi, MBG ini tidak tentang intervensi gizi saja, tapi di situ menyerap tenaga kerja, di situ menyerap hasil pertanian, di situ menyerap hasil perikanan, di situ menyerap hasil peternakan, UMKM. Yang biasanya bikin tempe, yang biasanya bikin tahu, hari ini sudah naik kelas semuanya. Sehingga tidak kemudian programnya dihentikan agar harga turun, Pak Rafli. Ya, Betul. Tapi daya beli masyarakat yang ditingkatkan. Satu case itu dari MBG. Kemudian kalau akhir-akhir ini Pak Rafli aktif, Pak Rafli sudah bekerja belum? Bekerja. Oh, bekerja. Iya, saya ya. jadi host di sini bekerja, Bapak. Enggak, artinya kan bagi para job seeker ini, yang para pencari kerja dan sebagainya, pasti tahu bahwa beberapa pekan ini pemerintah membuka lowongan pekerjaan. Iya. Iya kan? Kalau nggak salah itu ada 35.000 Ribu, ya. lebih Ya. untuk
pengawal untuk manajer-manajer KDKMP. Ya kan? Betul. Ini kan lowongan kerja. Nah, disitulah kemudian salah satu skema bagaimana kemudian pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan dengan tujuan ya meningkatkan kesejahteraan dengan indikasi daya beli meningkat. Ya. Artinya kalau saya lihat ini bukan perang asimetris gitu ya, tapi ini strategi kebijakan asimetris ya Pak ya. Jadi semua lini ini menjadi perhatian penuh pemerintah. Jadi gini, kalau saya itu tadi, kalau saya selama ini karena apa ya punya kesempatan untuk belajar banyak sama Pak Prabowo, beliau sering menyampaikan ada namanya strategi dorongan besar. Nah ini mungkin Strategi dorongan di besar. podcast selanjutnya saya Oke. pengen ini dibahas ini. Menarik, menarik. Jadi ada namanya strategi dorongan besar. Strategi dorongan itu tadi besar. yang disampaikan Pak Rafli. Tuh ini MBG masih belum selesai, ini operasi Desa Merah Putih masih belum, ini masih hangat ini belum dingin, apalagi disusul kampung nelayan, iya kan? Ya. Kemudian, nah ini itu kalau Pak Prabowo sering nyampaikan namanya strategi dorongan besar. Ya mungkin nanti kalau kita punya kesempatan Oke. podcast lagi, nah kita bisa sambung lagi. Makanya podcast semacam ini harus diperbanyak agar informasi sampai ke masyarakat. Oke, betul, betul, betul. Dan mungkin Pak Usni, kalau kita melihat bahwa MBG ini sebetulnya kan program yang multiplier effect gitu ya. Jadi Ya. tidak hanya kita berbicara gizi saja, tapi ternyata tadi Pak Husni sampaikan bahwa ini juga berkaitan dengan tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja, kemudian peningkatan produktivitas UMKM, Ya. bahkan petani kita, peternak kita dan lain sebagainya. Kita melihat bahwa program-program seperti ini, ya kan, seringkali kemudian dianggap selesai begitu saja. Ya. Adakah formulasi, Pak, untuk kemudian program ini menjadi program yang fundamental betul? Karena banyak yang mengkritik, Pak, kok bisa sih MBG tapi masuk dalam anggaran pendidikan gitu. Ya. Lah gimana nih gaji guru honorer nih? Oh, Ya. kita dikurangi nih gara-gara ada MBG misalnya. Nah, Ya. gini-gini seperti apa, Pak? Pandangan Bapak? Jadi sebenarnya begini Pak Rafli, sekali lagi MBG ini saya sampaikan tidak hanya sekedar program intervensi gizi. Ya. Lebih daripada itu tadi saya sampaikan, ini membuka lapangan kerja, kemudian menyerap hasil-hasil para petani, peternak, UMKM dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah pendidikan. Pendidikan. Pendidikan tentang pola makan. Oke, menarik ini. Pendidikan tentang bagaimana makan yang tidak hanya sekedar enak tapi juga bergizi. Ya, tidak hanya sekedar kenyang tapi juga bergizi. Tidak hanya sekedar kenyang tapi juga bergizi. Ya. Maka di MBG inilah kita berharap kemudian bangsa kita ini secara gizi pasti terpenuhi. Pendidikan salah satunya tentang makan yang enak iya, kenyang iya, tapi juga bergizi. Oke. Gitu. Maka memang mungkin ini bisa jadi apa ya? Diskursus. Artinya untuk beliau-beliau yang ada di BGN, saya kira MBG ini harus masuk kurikulum. Oke, ini idenya fresh ini. Autentifikasinya mungkin 99% ya. Luar biasa. Saya mikirnya begini, Pak Rafli. Agar kemudian itu tadi, ini tidak hanya intervensi gizi, maka di situ kita bisa menjadikan kurikulum untuk apa? Untuk pengenalan tentang makan bergizi. Ini ngomong tentang kualitas hidup. Ya, betul. Ya, kalau kita lihat di negara-negara yang sudah maju, itu kan sudah ngomong tentang kualitas hidup. Iya kan? Makanya nggak mau makan gorengan, nggak mau makan mie pakai nasi. Pakai nasi. Kita buka puasa pasti gorengan. Iya kan? Iya, iya. Ini kan ngomong tentang kualitas hidup. Ya. Yang dimulai dari makan tadi itu. Nah, ini bisa diajarkan di sekolah. Jadi siswa ini juga ngerti makanan bergizi yang ini dampaknya apa dan kenapa dia harus makan itu. Satu. Iya. Menarik. Ya kan? Ngomong makan bergizi ini seiring sejalan dengan harga. Kalau ngomong makan gizi pasti mahal. Ya kan, identik mahal kan. Ya. Hari ini pemerintah mengintervensi itu. Hadir setiap hari di depan para penerima manfaat. Siswa, ibu menyusui, balita, ibu hamil. Ya. Kedua, kemudian kita bisa mengajarkan kepada mereka tentang cara makan yang baik. Oke. Table manners. Table manners. Kenapa? Ya
Pak Prabowo ingin anak-anak bangsa kita nanti itu bisa bersaing, bisa duduk sama gagahnya dengan bangsa-bangsa lain. Betul, karena itu mentalitas, Pak. Mentalitas. Membentuk mentalitas. Yes. Membentuk mentalitas. Oh, kalau kemudian berkesempatan kita ke luar negeri atau mengikuti jamuan makan bersama dengan masyarakat internasional, ketika dihadapkan dengan banyaknya sendok, banyaknya garpu, dan ada pisau, kemudian banyak gelas dan sebagainya, ini masalah mentalitas ini. Nah, maka kenapa saya tadi berpikir bahwa ini harus masuk kurikulum, karena nilai-nilai itu bisa diajarkan. Oke. Jadi mentalnya dapat, kemudian ya attitude-nya ada, ya kan? Kemudian kita Gizinya juga dapat nih, Pak. gizi dapat. Gitu. Begitu kita jamuan makan, ketika kita ya bisa jadi anak-anak kita generasi selanjutnya nanti berprestasi, ikut olimpiade, ikut kongres, ikut apa yang ini melibatkan peserta internasional dan sebagainya, yang di situ ada acara jamuan makan, gagah. Ya, betul. Maka MBG menurut saya, dan ini mungkin bisa menjadi pertimbangan, harus masuk kurikulum. Harus masuk kurikulum. Iya dong. Sehingga MBG ini tidak hanya sekedar makanan, Tidak hanya sekedar yang makanan. kemudian dimakan dan kemudian setelah itu selesai hilang Ya. begitu saja, tetapi dia diaktualisasikan dalam dalam pendidikan gitu ya, Dalam Pak ya. pendidikan Sehingga- harus masuk kurikulum. Ya, sehingga anak-anak kita di desa ini yang mereka selama ini mungkin tidak teredukasi dengan baik Ya. masalah makan bergizi begitu kan. Hmm. Mereka kemudian bisa menciptakan makan-makan bergizi lainnya, Betul, gitu kan. Tidak kemudian betul. tergantung dari program pemerintah. Betul. Ada kemandirian Ada yang kita bangun kemandirian. bukan hanya sekedar nutrisinya, Betul. bukan hanya sekedar kapasitas otaknya, tapi juga mentalitasnya tadi. Betul, karena ternyata dengan kekayaan sumber daya alam kita itu, makan bergizi ini tidak selalu mahal. Tidak semua mahal. Itu Betul. salmon mahal. Ternyata kita punya ikan kembung ini yang omega 3-nya lebih bagus daripada salmon. Salmon, ya. Iya kan? Betul. Kita masih punya ikan lele. Lu negara kita ini dikaruniai oleh Tuhan sedemikian rupa. Lah kok ada orang yang pesimis? Ini kan kita yang repot. Ya, Ya kan? betul. Sehingga dengan masuknya MBG ke kurikulum sekolah tadi, generasi ke depan kita itu tadi, Mas Ya. Raffi, ngerti makan bergizi gratis, mentalnya jadi, attitude-nya dapat, punya good and conduct ketika dia harus jamuan makan, gagah. Itu yang diinginkan Pak Prabowo. Oke, Pak Husni. Pemirsa, saya kira diskusi terakhir kita tadi itu adalah trademark dari apa yang kemudian menjadi diskusi panjang kita. Bahwa MBG seharusnya masuk dalam kurikulum pendidikan. Ya. Nah, apakah kemudian podcast ini bisa menjadi masukan yang baik untuk pemerintah dan bisa diwujudkan? Kita tunggu apakah Kepala Badan Gizi Nasional bisa mendengarkan podcast ini. Nah, maka kami butuh support dari pemirsa semua supaya kemudian podcast ini bisa menyebar, Ya. bisa didengarkan oleh masyarakat-masyarakat kita di bawah dan mengedukasi kita semua. Ya. Tapi sayangnya Pak Husni, diskusi kita tidak bisa panjang. Sedikit Pak Raffi. Oke. Termasuk ketika pemahaman tentang gizi tadi. Ya. Dan kemudian cara makan yang benar tadi diajarkan melalui kurikulum tadi. Maka penerima manfaat ini bisa mengukur Yes. dapur-dapur yang tata kelolanya masih belum bagus. Oke. Berarti kontrolnya juga ada di penerima manfaat Kontrolnya gitu ya, Pak, ada di penerima manfaat. Ya. Biar tidak jarine, biir tidak katanya, biar tidak dikebiauya. Oh, semuanya jelek. Enggak, yang bagus banyak. ya? Ya, Tapi yang jelek ya tata kelolanya harus diperbaiki dong. betul. Sehingga itu meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian dari SPPG. Ya. Oke, pemirsa, sayang sekali kita tidak bisa berdiskusi panjang. Mungkin kita akan diskusi lebih lanjut di podcast-podcast berikutnya. Maka dari itu jangan pernah lupa tonton terus program Ngode atau Ngobrol Bareng Dewan yang diselenggarakan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya Rafli Raihan Al-Hajri, pamit undur diri. Terima kasih kepada Pak Husni telah Terima kasih hadir. Mas Rafli, terima kasih pemirsa ABTV. Oke, sampai jumpa Optimis. dan tetap terus optimis. Optimis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.